Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sufa Aziza dengan NIM 208190092 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Pola barisan itu banyak sekali, tetapi kali ini kita akan membahas pola barisan dan deret yang lebih sederhana dengan pola yang perubahannya teratur. Yang paling mendasar itu ada dua, yang pertama aritmatika dan yang kedua itu geometri. Dan di sini kita akan membahas tentang barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri. Dan ini merupakan pengertian dari barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri. Inti dari pengertian ini adalah aritmatika adalah suatu barisan yang didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengurangan, sedangkan geometri adalah suatu barisan yang didapatkan dari hasil perkalian atau pembagian. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Di sini ada barisan aritmatika. Di sini ada contoh dari barisan aritmatika, ada 1, 3, 5 dan seterusnya. 1 ini kita sebut sebagai U1, 3 ini kita sebut sebagai U2, dan 5 ini disebut sebagai U3. Kemudian di sini ada A sama dengan U1, U1-nya itu tadi kita dapat 1 ya. Kemudian ini ada BB, itu adalah beda atau selisih dari suku pertama dan suku kedua, serta suku kedua dan suku ketiga. Untuk mencari beda di sini ada rumusnya, U2 dikurang dengan U1. Kita cari bedanya sama dengan U2. U2-nya itu tadi 3 ya. Kita dapat 3 dikurang dengan U1. U1-nya itu 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka didapat bedanya adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Di sini ada contoh soal, tentukan suku keempat dari barisan aritmatika di atas. Dari barisan aritmatika yang ini ya. Penyelesaiannya, di sini ada rumus UN sama dengan A itu awalan ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali dengan BB itu beda. Jadi didapat UN ini N-nya adalah 4 ya, karena yang ditanyakan itu suku keempat. Jadi U4 sama dengan A-nya itu berapa? Iya, tadi kita dapat A itu sama dengan 1 ditambah N, N-nya itu 4 dikurang 1 dikali dengan 2. Jadi kita tulis U4 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 dikali dengan 2. Kita selesaikan, 1 kita turunkan, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali dengan 2. U4 sama dengan 1 ditambah 6, 3 dikali 2 itu 6, jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Maka didapat suku keempat dari barisan aritmatika 1, 3, 5 itu adalah 7. Kita hitung secara manual. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan ini adalah U4 atau suku keempat. Jadi benar suku keempatnya adalah 7. Kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Di sini ada barisan geometri. Di sini ada contoh 1, 3, 9 dan seterusnya. 1 itu U1, 3 itu U2, dan 9 itu U3. Tadi sudah dikatakan bahwa suatu barisan geometri adalah suatu barisan yang didapatkan dari hasil perkalian atau pembagian. Di sini ada U1 sama dengan A, tadi juga sudah dijelaskan. Sini ada R itu rasio. Jika di barisan aritmatika itu disebut dengan beda, maka di barisan geometri itu disebut dengan rasio, karena di barisan geometri itu perubahannya dengan perkalian atau pembagian. Di sini rumus mencari rasio, ada U2 dibagi dengan U1. U2-nya itu tadi kita dapat 3 dibagi dengan U1. U1-nya itu 1 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3, maka didapat rasionya itu sama dengan 3. Berarti 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya.
Dan ini adalah rumus untuk mencari suku ke N di barisan geometri. Di sini ada contoh soal, tentukan suku keempat dari barisan geometri di atas. Penyelesaiannya, UN itu sama dengan suku ke N, jadi N-nya itu di sini ditanyakan suku keempat, berarti kita tulis U4 sama dengan A itu awalannya adalah 1 dikali rasionya 3 pangkat N sama dengan 4 dikurang 1. Jadi kita tulis U4 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1. U4 sama dengan 1 dikali 3, 4 dikurang 1 itu 3, jadi 3 pangkat 3. U4 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. 1 dikali 27 sama dengan 27, maka didapat suku keempat dari barisan geometri ini itu adalah 27. Kita coba dengan cara manual, jadi 9 dikali 3, 9 dikali 3 itu sama dengan 27, maka benar suku keempat itu adalah 27. Kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Di sini ada deret aritmatika. Bedanya dari barisan dan deret itu, jika barisan itu yang ditanya suku ke N, sedangkan deret itu yang ditanya jumlah N suku pertama. Di sini ada contoh 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah seterusnya, jumlah N suku pertama. Dan di sini ada rumus untuk mencarinya. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Di sini B itu sama dengan beda, rumusnya juga sama. Untuk mencari beda, rumusnya sama seperti barisan aritmatika tadi, sama dengan U2 dikurang dengan U1. Di sini U1-nya sama dengan 2 dan U2-nya sama dengan 6, U3-nya itu 10. Maka kita dapat 6 dikurang 2 sama dengan 4, maka didapat bedanya sama dengan 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Di sini ada contoh soal, jumlah 2 suku pertama dari deret di atas. Dari deret yang ini ya, 2 tambah 6 tambah 10. Jumlah 2 suku pertama dari deret di atas. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus ini. Maka kita tulis Sn sama dengan 2 per 2. 2 dikali 2 ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 dikali dengan 4. N-nya itu sama dengan 2 karena yang ditanya itu jumlah 2 suku pertama. Jadi kita tulis 2 per 2. Kemudian 2 dikali A. A itu awalan atau U1-nya. 2 dikali 2 ditambah 2. 2-nya itu N. N sama dengan 2. Jadi 2 dikurang 1 dikali dengan B. Bedanya tadi kita dapat itu 4. Jadi di sini kita tulis 4. Sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, 2 per 2 itu kita turunkan, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian Sn sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 1 dikali 8 sama dengan 8. Maka didapat jumlah 2 suku pertama adalah 8. Kita coba ini U1 ditambah dengan U2, jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8 sama dengan 8, maka benar jumlah 2 suku pertama dari deret tersebut adalah 8. Kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Di sini ada deret geometri. Perbedaan antara deret dan barisan, jika barisan itu yang ditanya itu jumlah suku ke N, sedangkan deret itu yang ditanya jumlah N suku pertama. Di sini ada contoh 3 ditambah 6 ditambah 12 dan seterusnya. 3 ini sama dengan U1, 6 ini U2, dan 12 ini U3. Dan di sini ada 2 rumus untuk mencari deret geometri.
Rumus yang pertama itu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Rumus ini berlaku apabila rasionya itu lebih besar daripada 1. Dan rumus kedua ada Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini berlaku apabila rasionya itu lebih kecil daripada 1. Rumus untuk mencari rasio di deret geometri sama dengan rumus mencari rasio di barisan geometri tadi. Ada R sama dengan U2 per U1. Tadi didapat U2-nya sama dengan 6 per U1-nya sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, maka didapat rasionya sama dengan 2. Jadi di sini 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 6 dikali 2 sama dengan 12 dan seterusnya. Di sini ada contoh soal jumlah 3 suku pertama dari deret geometri di atas. Tadi sudah kita dapat rasionya itu sama dengan 2 dan 2 itu lebih besar daripada 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Penyelesaiannya kita tulis S3, ditulis S3 karena yang ditanya itu jumlah 3 suku pertama. Jadi kita tulis S3 sama dengan A itu U1 atau awalannya itu sama dengan 3 dalam kurung R, rasionya itu 2, pangkat N-nya itu 3, dikurang 1 per 2 dikurang 1. Kemudian S3, 3 dalam kurung 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 8 dikurang dengan 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 1. S3 sama dengan 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 3 dikali 7 per 1. Kemudian S3 sama dengan 3 kali 7, 21 per 1. S3 sama dengan 21 dibagi 1 sama dengan 21. Maka kita dapat jumlah 3 suku pertama dari deret geometri di atas adalah 21. Kita coba hitung secara manual. 3 ditambah 6 itu hasilnya 9. Dan 9 ditambah 12 itu hasilnya sama dengan 21. Maka benar jumlah 3 suku pertama adalah 21. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.